Unsur misteri di cerita ini kuat banget. Ada unsur ketegangan dan berdarah-darah di situ. Juga kita dihadirkan oleh plot-plot yang nggak tertebak. Seolah tuh kayak nggak dikasih napas gitu buat berhenti sejenak di cerita ini. Buku ini bikin greget banget. Gimana seandainya ada sebuah surat misterius yang datang ke rumahmu, ditujuin buat kamu untuk memecahkan sebuah misteri, dan kalau kamu berhasil, hadiahnya adalah sebuah rumah mewah. Yes, mungkin sebagian dari kita pasti kaget yang pertama, lalu khawatir, juga takut. Kok bisa surat misterius yang pengirimnya nggak jelas pula gitu ya, ditujuin buat kita gitu. Tapi mungkin ada juga sebagian orang lain yang tergiur sama penawaran yang ada di dalam surat itu. Nah, itu juga lah yang dilakuin sama 7 orang. Mereka semua nggak saling kenal, dan mereka datang ke sebuah rumah mewah yang berwarna merah. Tujuannya cuma satu. Mereka akan memecahkan sebuah misteri yang mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah rumah tersebut. Ya, inilah cerita dari buku berjudul 7 Orang di Rumah Merah. Cerita ini atau buku ini bergenre misteri dan thriller. Yes, ada thrillernya juga karena ada unsur ketegangan dan berdarah-darah di situ. 7 orang yang kepincut untuk datang ke rumah ini itu memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam, yang beda-beda, yang macam-macam. Misalnya ada pemuda bokeh yang baru aja diusir dari kos-kosannya sehingga dia perlu tempat tinggal gitu ya. Ada juga tukang bengkel yang pengen kaya mendadak. Ada juga perempuan muda yang capek kerja jadi sales. Ada juga perempuan, gadis muda yang nggak betah tinggal di rumah karena capek setiap hari menyaksikan kedua orang tuanya berantem. Ada juga mama yang mengidamkan, yang ngidam gitu ya, pengen tinggal di sebuah rumah yang besar, yang mewah gitu. Lalu ada juga mantan polisi yang nggak betah karena dia tinggalnya numpang di rumah keluarga anaknya. Dan yang terakhir ada anak muda yang dia mengira bahwa dia mendapatkan undangan dari teman lamanya. Jadi nggak ada salahnya tuh buat bertamu ke rumah temannya itu. Nah, dengan latar belakang karakter yang beda-beda itu, juga motif mereka yang beda-beda untuk datang ke rumah itu, mereka semua akhirnya datang ke rumah itu dan mereka ketemu dengan pertanyaan besar di dalam kepala mereka. Karena ternyata bukan cuma mereka sendiri yang diundang buat datang, tapi ada 7 orang lainnya gitu ya yang ada di rumah itu gitu. Mereka semua bingung, tentu, jelas gitu ya. Sampai kemudian datanglah seorang pelayan di rumah tersebut, dan kemudian bencana demi bencana demi bencana terjadi di rumah mewah yang berwarna merah itu. Unsur misteri di cerita ini kuat banget. Penulisnya bisa menyusun cerita ini dengan baik. Juga kita dihadirkan oleh plot-plot yang nggak tertebak. Jadi semua ceritanya ada unsur kejutannya. Bahkan ada momen-momen yang secara meyakinkan kita dihadirkan oleh satu tokoh yang kita pikir dia baik, tapi ternyata sama aja. Walaupun penceritaannya sepenuhnya linear, halamannya cukup banyak, dialognya juga banyak, kita nggak akan bosan baca cerita ini karena yang dihadirkan oleh cerita ini adalah peristiwa dan peristiwa dan peristiwa. Jadi pace-nya cepet, sehingga kita seolah tuh kayak nggak dikasih napas gitu buat berhenti sejenak gitu ya di cerita ini. Hanya saja konsekuensinya ada beberapa adegan yang dituliskan atau diceritakan secara terburu-buru. Deskripsi mengenai latar dan situasi ketika peristiwa itu terjadi juga kurang dieksplorasi sehingga tidak menimbulkan semacam theater of mind di benak pembaca gitu. Tapi terlepas dari itu semua, cerita ini menarik banget buat dibaca, layak banget buat dibaca, terutama buat kamu
yang suka baca buku bergenre misteri dan thriller gitu ya. Jadi gas aja langsung baca 7 Orang di Rumah Merah gratis hanya di Lentera App. Bye bye.